Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi kali ini kita masuk ke materi tentang penyusunan laporan penelitian dan daftar pustaka. Materi ini sangat penting bagi kalian yang akan atau sedang menyusun tugas akhir ataupun skripsi. Silahkan disimak dengan seksama. Sebelum kita masuk kepada penyusunan laporan, yang perlu kita ketahui adalah jenis-jenis laporan ilmiah. Laporan ilmiah merupakan laporan hasil penelitian ilmiah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah tertentu. Nah, ini yang membedakan laporan ilmiah dengan laporan yang biasa. Terkait tentang bahwa ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus dipatuhi. Konsumen hasil penelitian atau siapa sih yang menerima atau yang menjadi sasaran hasil penelitian kita, itu bisa masyarakat umum, sponsor yang memberikan dana penelitian ataupun masyarakat ilmiah atau biasa dikenal dengan akademisi. Jenis laporan ilmiah itu ada yang membagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada yang disebut dengan laporan lengkap atau monograf. Laporan monograf merupakan laporan hasil penelitian lengkap, pencakup atau yang berisi tentang proses penilaian secara menyeluruh dengan mengutarakan semua teknik dan pengalaman peneliti dalam melaksanakan penelitian. Juga menjelaskan tentang teknik penulisan yang menjelaskan tentang apa yang sebetulnya terjadi pada saat penelitian. Menjelaskan hal-hal yang sebenarnya terjadi di setiap tahap analisis, misalkan tentang pergantian atau pertukaran model yang digunakan, serta menyampaikan kegagalan yang dialami dan kendala yang dihadapi pada saat penelitian di lapangan. Jenis yang selanjutnya adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah didefinisikan sebagai intisari dari laporan lengkap atau monograf yang disusun lebih padat dan disesuaikan dengan jumlah halaman yang disediakan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Nah, ini adalah salah satu output dalam skripsi atau tugas akhir mahasiswa, itu harus membuat draft artikel ilmiah. Artinya berisi intisari. Jadi tidak sekedar copy paste dari laporan lengkap penelitian. Nah, dan ini tentunya disesuaikan dengan panduan yang terdapat pada masing-masing jurnal ilmiah tujuan publikasi kita. Kemudian selanjutnya ada yang mendefinisikan atau membagi menjadi laporan ringkas atau summary report. Ini diartikan bahwa laporan yang disusun atau ditulis kembali berdasarkan artikel ilmiah atau studi-studi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam bentuk yang mudah difahami dan dengan bahasa yang tidak terlalu teknis. Laporan ini hanya memuat temuan-temuan utama saja tanpa menyajikan desain metode yang dipakai dalam melakukan penelitian. Jadi summary report ini dibuat lebih kepada agar mudah difahami oleh khalayak atau masyarakat umum. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan untuk administrator dan pembuatan kebijakan. Ialah laporan yang memuat tentang hal-hal penting dalam pembuatan keputusan oleh pihak pimpinan. Laporan ini tidak perlu dalam bentuk lengkap karena pihak administrator dan pembuat kebijakan tidak memerlukan laporan demikian. Nah, ini adalah jenis-jenis laporan ilmiah. Format laporan. Laporan ilmiah harus berisi tentang pernyataan tentang masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian. Jadi kalau kita membuat satu laporan, kita juga menyajikan tentang masalah yang ingin kita pecahkan dalam penelitian. Kemudian kita juga menuliskan prosedur penelitian yang mencakup desain, metode yang dipilih, sampel,
teknik sampling, teknik pengumpulan data, metode statistik yang digunakan baik dalam pengumpulan maupun analisis data, kemudian terkait dengan hasil penelitian dan temuan dan implikasi yang dapat ditarik dari penelitian tersebut. Nah, ini adalah hakikat dasar dalam suatu laporan ilmiah harus berisi hal-hal tersebut. Format laporan itu menggambarkan secara umum bagaimana penyajian laporan penelitian. Nah, format laporan ini selalu berkembang dan punya format yang berbeda antara perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi yang lain. Ya, jadi kita menyesuaikan saja. Kalau misalkan di Fikes UM Pontianak punya panduan sendiri dan kemungkinan berbeda dan bisa saja berbeda dengan panduan di universitas yang lainnya walaupun sama-sama kesehatan masyarakat. Jadi perkembangan yang ada ini biasanya bertujuan untuk menentukan bagian mana yang harus dilaporkan dan bagaimana cara pelaporannya. Nah, penyesuaian format laporan itu memerlukan penyesuaian dengan alasan untuk menentukan seberapa resmi format yang harus digunakan dan untuk mengurangi kompleksitas pelaporannya. Jadi kita dalam membuat format laporan ini harus kita sesuaikan dengan panduan yang ada. Proses penulisan dalam laporan ilmiah. Yang pertama, pengorganisasian laporan, yaitu mengumpulkan bahan dan data yang relevan dengan ruang lingkup atau tema dan tujuan penelitian. Membuat outline atau format laporan penulisan, kita bikin outline-nya dulu, kemudian memilih skema laporan apakah dalam bentuk seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah menulis konsep pertama. Konsolidasikan waktu, jadi kita harus bisa mengkonsolidasikan waktu, tulis apa saja yang ada dalam pikiran, jangan lakukan revisi berlebihan pada konsep pertama ya, jadi jangan terlalu kita pengen sempurna itu di awal, ini gimana, jadi biasanya kalau kita terlalu memikirkan sesuatu hal, oh ini salah, itu tidak akan jadi tulis saja dulu apa yang ada di pikiran, kita tulis ya. Kalau perlu rekam dulu ide kita itu ke dalam tape recorder atau kemudian menuliskan ke atas kertas atau di atas kertas. Jadi gini, berdasarkan pengalaman, ketika kita menulis konsep pertama itu jangan memikirkan ini benar nggak, ini jangan salah atau ini sesuatu yang tidak lengkap. Tetapi yang perlu diingat bahwa ketika muncul suatu ide segera rekam, baik itu kita mau ngomong dalam bentuk rekaman, bisa kita rekam via HP ataupun langsung kita tulis dalam Word ya, sehingga ide-ide itu nanti bisa kita pilih dan kita pilih selanjutnya. Jadi jangan takut ketika ide pertama itu muncul, jangan memikirkan terkait dengan kesempurnaan atau kelengkapan atau yang lainnya. Just write apa yang dipikirkan, oke? Kemudian periksa tulisan. Kenapa kita harus memeriksa tulisan? Karena agar tulisan mudah dibaca, ya itu ya, ini yang selalu saya pesankan kepada mahasiswa ataupun kepada rekan-rekan sejawat. Kebetulan saya sebagai reviewer itu menekankan bahwa ketika kita menulis sesuatu, kita menganggap bahwa tulisan kita sudah baik dan sudah bisa difahami. Tolong baca kembali dan kalau perlu minta pihak ketiga untuk membaca, ya entah dengan teman atau dengan yang lainnya. Nah, kemudian revisi tata bahasa dan ejaan. Ini adalah sangat penting sekali. Kenapa? Karena jangan sampai ada salah terkait dengan bahasa dan ejaan. Hati-hati ketika kita menggunakan terminologi, ya hati-hati karena bisa saja hal ini akan membingungkan. Sebanyak mungkin gunakan kalimat aktif yang pendek-pendek dan hindari kalimat yang panjang. Jangan sampai nanti kita membuat satu paragraf menjadi satu kalimat yang panjang atau bahkan di dalam satu halaman itu menjadi satu halaman dengan satu paragraf yang panjang. Hilangkan pengulangan-pengulangan dan pernyataan yang berlebihan ya. Jadi jangan kita terlalu banyak mengulang kata-kata. Dan evaluasi kaitan atau relevansi tulisan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian kita. Nah, selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu dikenal sebagai referensi. Definisinya, daftar pustaka adalah tulisan pada akhir sebuah karya tulis yang dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan sumber atau rujukan penulis dalam menyusun tulisannya. Daftar pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dalam laporan penelitian.
Fungsi daftar pustaka antara lain, pertama, memudahkan pembaca untuk mengetahui referensi lain yang dibutuhkan yang tercantum dalam daftar pustaka. Kemudian yang kedua, menunjukkan apresiasi atau penghargaan penulis terhadap karya orang lain yang dijadikan sebagai rujukan penulisan. Jadi, ketika kita sebagai peneliti tidak menuliskan hasil karya orang lain sebagai rujukan, kita bisa dikatakan melakukan plagiat, ya. Jadi kita di penulisan referensi dari rujukan tulisan berdasarkan karya orang lain itu sebagai menunjukkan apresiasi atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, memudahkan peninjauan ulang terhadap sumber pustaka yang dijadikan rujukan atau sebagai koreksi. Jadi kalau sudah kita cantumkan terkait dengan referensinya bisa dilakukan kajian ulang. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan dasar pemikiran kita, setidaknya tidak hanya mengesankan kita menulis tanpa dasar atau kita berdasarkan sumber yang terpercaya. Jadi daftar pustaka ini sangat penting dalam laporan penelitian untuk membuktikan bahwa semua yang kita tulis itu ada sumber yang terpercaya. Ketentuan umum menulis daftar pustaka, selain kita harus paham unsur-unsurnya, kita juga harus mengetahui bagaimana ketentuan umum dalam menulis daftar pustaka. Jadi tidak hanya urutan penulisan daftar pustaka saja yang diketahui. Berikut adalah ketentuan umum penulisan daftar pustaka. Perlu diingat bahwa hanya sumber rujukan yang disebutkan dalam teks utama yang dicantumkan dalam pustaka. Jadi kita tidak boleh menuliskan sumber rujukan yang tidak kita gunakan di dalam teks utama. Selain itu, ini juga berarti bahwa semua yang kita rujuk itu harus kita tuliskan dalam daftar pustaka. Referensi yang didapatkan dari hasil komunikasi personal, wawancara dan sejenisnya tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka kecuali jika hasil wawancara tersebut dimuat dalam suatu penerbitan. Jadi misalkan kita diskusi atau wawancara dengan dengan ahli, hanya sekedar berbicara komunikasi personal, tidak dalam bentuk dalam suatu terbitan yang ilmiah, itu tidak perlu kita cantumkan. Daftar pustaka tidak perlu diberi nomor urut, jadi disesuaikan dengan nanti stylenya. Pengurutan daftar pustaka ditulis berdasarkan nama penulis, urut dan abjad. Urut abjad ya, nama penulis urut abjad. Ini pun juga ada yang menggunakan angka atau menggunakan urutan abjad. Gelar penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Nah ingat, ketika kita ingin menuliskan daftar pustaka dari sumber referensi buku dan itu ada gelarnya, biasanya itu tidak perlu kita cantumkan gelarnya. Gelar akademis, gelar kebangsawanan maupun gelar keagamaan tidak dicantumkan, sekalipun penulis mencantumkan gelarnya dalam bukunya yang kita kutip, tetapi kita tidak perlu cantumkan. Itu perlu diingat ya, tidak dengan menuliskan gelar penulis. Kemudian letak daftar pustaka adalah pada bagian akhir dari tulisan. Penulisan daftar pustaka berdasarkan Harvard Format APA Style, jadi macam-macam ya. Gaya penulisan daftar pustaka menurut APA, American Psychological Association, adalah gaya yang mengikuti format Harvard ya. Kalau ini format Harvard. Beberapa ciri penulisan daftar pustaka dengan APA Style adalah: pertama, tanggal publikasi dituliskan setelah nama pengarang atau nama penulis. Nah ini stylenya, bahwa tanggalnya setelah nama penulis. Kemudian referensi di dalam isi tulisan mengacu pada item di dalam daftar pustaka dengan cara menuliskan nama belakang. Jadi yang kita tuliskan bukan nama depannya. Saya contohkan misalkan nama saya Linda Suwarni, berarti cukup tuliskan nama belakang Suwarni yang di awal ya. Diikuti dengan tanggal penerbitan yang dituliskan di antara kurung. Kemudian urutan daftar pustaka adalah berdasarkan nama belakang pengarang ya. Ingat, bukan nama depan tetapi berdasarkan nama belakang pengarang.
Jika suatu referensi tidak memiliki nama pengarang, maka judul referensi digunakan untuk mengurutkan referensi tersebut di antara referensi lain yang tetap diurutkan berdasarkan nama belakang pengarang. Kemudian daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian berdasarkan jenis pustaka. Jadi tidak dibagi misalkan buku sendiri, jurnal sendiri. Jadi dia menjadi satu kesatuan. Selanjutnya adalah judul referensi dituliskan secara italic. Jika daftar pustaka ditulis tangan, maka judul digarisbawahi ya. Ini adalah format dari style. Selanjutnya adalah daftar pustaka buku yang bersumber dari buku. Pola dasar penulisan referensi berjenis buku adalah nama belakang pengarang, kemudian tahun penerbitan, judul buku, edisi jika edisinya lebih dari satu, tempat diterbitkan, dan penerbit. Yang perlu diperhatikan adalah judul buku yang ditulis secara italic atau garis tulisan miring dengan penggunaan huruf kapital mengikuti standar penulisan kalimat. Jumlah pengarang yang boleh didaftarkan di satu referensi maksimal jumlahnya 6. Nah, jika lebih dari 6 maka yang ketujuh kita tulis et al atau DKK. Contoh di sini ya, Bray, J, dan Sturman, C, dalam kurung 2001, Bluetooth Connect Without Wires, Upper Sandal River, NJ Prentice Hall. Ya, ini adalah salah satu contoh menuliskan referensi dari buku. Selanjutnya adalah menuliskan referensi dari artikel jurnal. Pola dasar penulisan referensi berdasarkan artikel jurnal adalah nama belakang pengarang, kemudian inisial ini terkait dengan nanti inisial di nama depan, kemudian tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal, nomor volume, kemudian jika ada isunya juga, jadi biasanya nomor volume dalam kurung isu, nomor isu, kemudian nomor halaman awal dan akhir dari artikel yang kita kutip atau kita citasi. Yang perlu diperhatikan adalah penulisan judul artikel dan judul jurnal atau nama jurnal. Huruf kapital pada penulisan judul artikel digunakan mengikuti standar penulisan kalimat. Huruf kapital pada penulisan judul jurnal dituliskan menuruti standar penulisan judul. Hanya judul jurnal yang ditulis secara italic ya. Ini yang berasal dari jurnal. Contoh di sini adalah Seng Y.C, berarti YC ini adalah nama depannya ya, Seng adalah nama belakang. Kuo SP, Li HW dan Huang CF 2004, location tracking in a wireless sensor network by mobile agents and its data fusion strategies. The Computer Journal. Jadi itu adalah volume 47, nomor isu 4, halaman 448 sampai 460. Nah, selanjutnya adalah paper yang diterbitkan di dalam proceeding. Pola penulisan referensi berjenis paper adalah nama belakang pengarang, ya inisial terkait dengan nama depan, tahun penerbitan, judul artikel, inisial editor nama belakang jika ini ya ada editornya, kemudian judul proceeding, kemudian halaman awal dan halaman akhir, tempat penerbitan dan penerbit. Nah, di sini Fang ini 2003 adalah salah satu contoh ketika kita menggunakan referensi dari proceeding. Selanjutnya adalah halaman web. Pola dasar penulisan referensi berjenis halaman web adalah nama belakang pengarang, kemudian inisial dan nama depan, kemudian tahun situs diproduksi atau tahun penerbitan dokumen, judul dokumen, retrieve from situs sumber. Jadi kita menuliskan sumbernya itu dari mana. Aturan lain, jika tanggal tidak ada maka gunakan dari hari gitu ya. Kemudian jika nama pengarang tidak ada maka organisasi bisa dituliskan sebagai pengarang. Jika pengarang sama sekali tidak ada maka awali referensi dengan judul dokumen. Jika dokumen tersebut merupakan bagian dari situs web yang besar maka sebutkan nama organisasi dan departemen yang bersangkutan diikuti karakter dan alamat situs. Nah, ini adalah contoh ketika kita menggunakan referensi yang berasal dari halaman web. Ketika kita menulis daftar pustaka secara manual, tentunya itu akan membuat kesulitan bagi kita ya, karena di sini kita harus masukkan secara manual one by one. Nah,
Tentunya takutnya yang banyak sering terjadi itu mahasiswa kadangkala tidak mencantumkan semua referensi yang digunakan di dalam teks utama. Jadi sebetulnya membuat daftar pustaka itu bisa tanpa software tambahan. Nah, di sini kita dengan memanfaatkan menu yang ada di Microsoft Word ya. Walaupun sebetulnya aplikasi lain itu ada seperti EndNote, Mendeley yang terkenal itu, tapi kita harus download, install lagi. Nah, ini ada bawaan dari Word yang bisa kita gunakan. Nah, ini adalah daftar pustaka ini ya, satu Kadir dan lain-lain ini ya, dua. Nah, yang pertama caranya klik tab reference, nanti di dalam menu-menu sini ada reference, kemudian pada grup citations and bibliography, klik manage source ya, bisa klik manage source, atau kalau pesannya kita mau one by one, setiap kalimat yang ada referensi yang kita tulis kita bisa insert citation ya, tapi ini yang di sini adalah manage source untuk memasukkan semua referensi yang kita gunakan. Setelah kita klik manage source, ini artinya adalah kita mengelola sumber referensi. Kita langsung klik new untuk memasukkan referensi baru yang kita gunakan. Pada bagian create source ya, pilih type of source ya, jadi pilih jenis sumbernya, sesuaikan dengan jenis referensi yang kita gunakan. Misalkan menggunakan buku, jadi pilih book. Saya contohkan ini pilih book, jadi pilih book. Kemudian pada bagian author klik edit. Nah, di sini kita klik edit untuk memasukkan satu atau beberapa penulis dari buku tersebut. Jadi di sini di type source ini banyak, ada dari buku, ada dari artikel, jurnal, kemudian ada dari dalam bentuk laporan dan lain-lain ya. Selanjutnya, ketika kita sudah klik edit name, lengkapi data penulis, kita bisa menambahkan satu atau lebih penulis dengan menekan tombol add. Jadi cara contohkan misalkan namanya adalah Abdul Qadir ya. Nah, kita last name-nya adalah Qadir, first-nya ada Abdul. Nah, jika ini kan baru satu nih, kita ingin tambahkan penulis kedua, maka kita klik add. Misalkan last name Suwarni, first name-nya adalah Linda. Kita klik add sampai selesai. Jika memang sudah data sudah benar, kita bisa klik OK ketika kita sudah memasukkan semua nama penulis. Selanjutnya, lengkapi judul buku ya, lengkapi setelah author tadi, lengkapi judul buku, kemudian ada tahun terbit, ada kota terbit dan penerbit sesuai dengan buku referensi yang kita gunakan. Ini ada contohnya ya, ini tinggal kita lengkapi saja. Jika data referensi yang sudah kita masukkan sudah lengkap, maka kita bisa klik OK yang di sini. Kemudian kita dapat mengulangi langkah 1 sampai 4 tadi yang sudah saya jelaskan untuk menambahkan referensi sebanyak-banyaknya sesuai dengan tinjauan pustaka yang kita gunakan di dalam laporan penelitian kita. Kemudian klik close untuk mengakhiri manage source dan melanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi kalau kita sudah selesai, kita akhiri dengan mengklik close. Ini seperti tampilan ini ya. Poin selanjutnya adalah menambahkan kutipan atau citations. Untuk melakukannya, kita bisa menempatkan kursor pada tempat di mana kita ingin menambahkan kutipan. Saya contohkan misalnya ini, videos provides a powerful bla bla bla. Kita ini pengen meletakkan di sini, maka kursornya kita simpan di akhir di sini ya. Langkah yang kedua adalah kita klik reference, kemudian insert citation, reference, insert citation. Di sini kita pilih dan klik referensi yang sesuai dengan sumber tulisan yang kita kutip. Ya, tinggal pilih. Yang tadi sudah kita masukkan di manage source, ini kita tinggal pilih sesuai dengan kutipan yang dari sumber mana yang kita kutip. Langkah selanjutnya adalah kutipan atau citasi. Kita akan muncul seperti gambar di bawah ini. Tadi kita sudah ketekan kursor, kemudian kita insert citation. Nah, di sini akan muncul. Jadi secara otomatis sudah ada. Kita dapat mengulangi langkah 1 sampai 3 untuk menambah kutipan pada paragraf atau kalimat lainnya. Kemudian bagaimana membuat daftar pustaka? Nah, buat halaman baru dengan menempelkan kursor di akhir teks, kemudian lalu tekan Ctrl Enter, atau kalian pastikan kita menggunakan figur page break, kemudian pastikan kursor berada di awal baris.
Langkah selanjutnya adalah klik reference, kemudian pilih di sini bibliography, pilih model of reference. Di sini ada model reference, book site atau bibliografi, tinggal kita pilih, kita bisa pilih reference. Nah, setelah kita klik reference maka muncul seperti ini ya. Jadi langsung tertuliskan semua referensi yang kita gunakan. Nah, tadi kan sudah muncul tuh reference. Nah, kita tinggal aja ubah, kita blok, kemudian kita ubah menjadi daftar pustaka karena sesuai dengan panduan. Itu kita tidak menggunakan kata-kata reference itu bahasa Inggris. Di sini adalah bahasa Indonesia adalah daftar pustaka. Dengan memberikan format yang sesuai sehingga daftar pustaka nanti bisa langsung terurutkan seperti ini. Kemudian tinggal klik OK. Nah, muncullah daftar pustaka yang kita gunakan. Nah, kemudian gimana jika kita ingin mengubah style reference yang kita butuhkan? Kita bisa mengubah style reference dengan menggantinya sesuai dengan kebutuhan, misalkan AVAT, apa, ataupun format lainnya. Jadi kita tinggal klik reference di bagian group citation and bibliography, pilih style yang disesuaikan, misalkan stylenya IAA ya. Seperti contoh seperti ini ya. Jadi kita di sini ada apa, Chicago, Harvard dan lain-lain. Ya tinggal kita pilih sesuai dengan style mana yang akan kita gunakan. Oke, gimana materi kita hari ini tentang penyusunan laporan penelitian dan daftar pustaka? Mudah bukan? Sekarang sudah ada program yang bisa membantu kita dalam menyusun daftar pustaka sehingga kita tidak perlu manual lagi. Dengan demikian dapat mengurangi bias atau ketertinggalan dari pustaka yang kita gunakan. Jadi semoga materi hari ini dapat dipahami dan diaplikasikan pada penelitian atau laporan penelitian masing-masing. Jika ada pertanyaan, bisa mengetikkan pertanyaan di kolom komentar ataupun bisa WhatsApp saya. Oke, demikian pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat memberikan manfaat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat.